Lah kemudian setelah itu tertutup, sudah bibit tertutup seperti ini, nah ini dibuangkan pupuk kandang. Nah seperti ini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Ya. Nah kira-kira seperti itu membuangnya. Jadi seperti ini, dilubangi seperti ini. Nah, itu. Makanya ini mudah disemprot dengan racun apa yang ringan-ringan saja sudah bisa. Disemprot satu kali itu sudah panen. Jadi jangan sampai itu menyemprot kalau sayur daun seperti ini kemudian disemprot berulang-ulang, jangan. Cukup Kita satu kali saja. Iya, yang kita pikirkan, kita berpikir bersama ya, ini juga dimakan atau saudara-saudara kita dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sehat, saya sehat, dan semuanya sehat lor. Buat teman-teman yang sekarang lagi dicoba sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan pada penyakitnya. Terus buat teman-teman yang sekarang lagi dicoba susah rezekinya, mudah-mudahan Allah segera memberikan kelancaran pada rezekinya. Buat teman-teman yang sekarang lagi dicoba susah mendapatkan jodoh, susah mendapatkan pekerjaan, susah mendapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah segera memberikan semua yang diinginkan. Baik, sahabat info desa semuanya ya, dimanapun kalian berada. Sekarang saya berada di kebunnya Pak Untung ya. Sudah lama sekali juga kita tidak ke sini, ingin melihat update terbaru dari kebun Pak Untung ya. Dan seperti teman-teman lihat, ini Pak Untungnya ini sementara lagi melakukan penghamburan bibit kangkung ya, penanaman kangkung lor. Jadi caranya seperti sana teman-teman ya, teman-teman bisa lihat, cuman dihambur saja begitu ya. Kalau di sini itu sistemnya sistem hambur, bukan di sistem di tugal ya. Dan seperti teman-teman lihat ini di kebun Pak Untung ini ada tanaman kangkungnya. Ya, terus ini sepertinya cuman kangkung lur ya, kangkung 2 bedeng ini. Nah itu juga lah masih kosong, di sana ada ubinya. Nah, sepertinya Pak Untung ini tidak ada panenannya sama sekali, tapi tidak masalah teman-teman ya, karena kita ke sini pengen melihat tentunya ya. Yang paling kita ingin tahu ya kabar Pak Untung itu sendiri seperti apa sekarang. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan teman-teman. Dimohon maaf juga ya, akhir-akhir ini saya juga jarang ngonten karena memang faktor kesibukan ya, itu alasan yang memang tidak bisa saya ya memang alasannya seperti itu lur, karena sibuk sehingga saya tidak sempat ngonten di tempat-tempat lainnya. Jadi ada waktu sedikit ya tetap saya sempatkan untuk konten. Oke teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat ini Pak Untung sedang melakukan penanaman kangkung. Ini Bibitnya yang selalu tanya bibit apa yang dipakai petani Pak Desa ini, Bika. Saya tak ngambil garuk. Iya, saya tak mengambil garuk dulu. mengambil garuk. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Nah, tentunya dirapikan dulu bedengannya ya, cara menanam kangkung ya, cara menanam kangkung yang pertama-tama ada lahannya dulu lur, ada lahannya dulu. Nah setelah lahan persiapan ya, dilakukan penraktoran ya, atau enggak dicangkul lah. Setelah dicangkul kemudian dirapikan seperti ini, terus habis dirapikan seperti ini ya tetap harus digemburkan teman-teman ya, digemburkan. Situ terus dihambur bibitnya. Nah setelah bibitnya dihambur, kalau di sini versinya Pak Untung itu terus ditutup ya, bibitnya itu ditutup dengan tanah ya, supaya tumbuhnya itu bisa merata. Cara menutupnya seperti apa kita lihat lor. Jadi Pak Untung sekarang itu lagi ngambil garuk ya, apa itu namanya kalau di tempat teman-teman, di tempat bapak ibu sekalian itu apa namanya ya. Jadi nanti tinggal diratakan pakai garuk ya, secara otomatis kangkungnya bibitnya itu akan langsung tertutup ya, tertutup tanah. Baik, sebelumnya
Nah, saya ini. sedikit mau bicara di sini, Pak. Hmm. Nah, ini kan tadi Bapak sudah lihat ya ngambur, saya mengambur kangkung tadi. Nah, setelah diratakan lalu diambur, kemudian habis diambur sudah dikasih begini, Pak. Ini alatnya seperti ini. Bisa dibuatkan seperti ini. Ini namanya apa ini? Kalau orang sini, kalau orang Jawa garuk. garuk. Tapi kalau di tempat lain saya tidak tahu apa namanya ini. Jadi caranya seperti itu, setelah diambur bibitnya kemudian diratakan ya. Nah, boleh dilihat kan. Nah, Seperti ini garuknya. nah. Ya, seperti ini. Supaya ini maksudnya ini bibit tertutup, Pak. Iya. Kalau tidak tertutup itu bibit tumbuhnya tidak normal. Jadi seperti ini anunya. Bisa juga ditutup pakai traktor, juga bisa disisir pakai traktor bisa. Oh begitu. Boleh gitu ya. Pat bahan. Bisa pakai cangkul juga bisa ya. Bisa. Kalau pakai cangkul tidak rata, Pak. Kurang rata ya. Kurang rata. Jadi seperti ini. Jadi pembuatan pertama tidak perlu rata ya, seperti ini saja. Buangkan bibit, setelah dibuangkan bibit nanti kemudian ditarik seperti ini agar supaya juga di samping rata, kemudian ini bibit tertutup begitu. Seperti ini. Tapi yang jelas tetap digemburkan dulu tanahnya. Digemburkan dulu, tetap digemburkan dulu pakai traktor, sementara habis diluku terus kemudian dilotari. Oh setelah iya. dilotari rata, kemudian dihamburkan bibit. Yang terpenting ini lagi, Pak. Ini parit. Ini kalau musim kemarau parit agak sedikit luas begini supaya itu air itu mudah mengalirnya kan ya, untuk menyiram ke atas. Iya. Jadi kalau di sini sistem siramnya itu pakai alkon lur ya. Pakai alkon. Diambilkan air dari sungai. Di rata-rata seperti itu. Terus diisi, ini parit-paritnya diisi air menggunakan air sungai ya, pakai alkon. Pakai alkon. Makanya kalau kemarau begini harus agak dikasih lebar karena supaya airnya itu bisa banyak ya menggenangnya. Isinya agak banyak, Pak ya. Nah, dilakukan seperti ini teman-teman. Mungkin ini sebagai contoh, Pak, ini dulu sampai di sini dulu. Nanti saya hamburkan pupuk supaya Bapak lihat pupuk kandang ya. Oh begitu. Ya, Nah, ini jadi ini ganti kandang di situ. hampir istilahnya lengkap nanti tutorialnya lur. Teman-teman. Jadi ini sudah ditebar bibit kangkungnya ini teman-teman ini. Jadi sudah dihamburkan bibit kangkungnya. Nah, terus setelah itu ditutup pakai garuk seperti tadi. Setelah ditutup pakai garuk seperti tadi, diratakan pakai garuk ya. Pakai alat tadi itu. Tuh, hasilnya kan seperti ini rata, teman-teman. Dibanding yang belum ya. Kalau yang belum ini masih banyak lubang-lubangnya ya. Jadi ini perbedaannya lur ya. Sebelah sini ini masih agak kasar ya. Terus yang sini sudah mulai lumayan halus. Nah, setelah dikasih seperti ini, dihamburkan pupuk kandang. Nah, di sini itu pupuknya itu sekam padi plus kotoran ayam, itu dari ayam potong itu lur. Jadi ini sebenarnya mau dikerjakan semua sama Pak Untung, tapi karena ini memberikan tutorial saja, jadi langsung ya, tidak panjang-panjang, sampai sini saja sama Pak Untung lur. Ini ada sekitar ya 4 meteran lah. Nah, beliau langsung ambil pupuknya ke sana lur. Jadi mohon maaf cara memberikan tutorial dari video-video saya itu memang tidak seperti konten-konten kreator lainnya ya. Konten-konten yang memang pure konten tutorial. Jadi saya sambil ngobrol-ngobrol begini. Karena inti dari konten saya sebenarnya ya belusukan saja dan pengen tahu kabar dari warga saya saja loh. Nah, ini pupuk-pupuk kandang. Ini pupuk-pupuk kandang yang warga saya kumpulkan telur tuh. Jadi biarkan Pak Untung angkat dulu sampai sana dulu. Persiapan warga saya. Nah, ini juga ini. Tuh. Terus sampai di sana teman-teman. Nah, ini. Oh, banyak sekali ya. Di sana itu sementara panen juga itu Pak Sarkam panen, Mas Solihin panen. Nah, nanti kita kalau masih rezeki waktunya nanti kita ke sana. Kalau enggak nanti ya tetap besok ya.
Sekarang kita videokan di kebunnya Pak Untung dulu, Lur. Jadi mohon maaf kemarin itu di video saya yang terakhir di Mas Rokim itu goyang ya, karena saya lupa nyalakan stabilisernya. Mudah-mudahan ini tidak, Lur. Nah seperti ini ya, ini pupuknya seperti ini. Ini kalau kena badan gatal juga ini, Lur, ini agak guremi jadi ini, Bu. Nah, baik. Tadi sudah saya ratakan. Kemudian saudara-saudaraku di situ sudah tahu cara mengamburnya tadi. Kalau musim panas kering begini, walaupun kita jalan di atas bedengan pun tidak apa-apa. Nah kemudian sudah saya ambur tadi. Kemudian bapak-bapak saudara-saudaraku tadi sudah melihat apa yang bibit saya tutup tadi melalui garuk, kalau istilah bahasanya sisir lah kira-kira gitu, sisir. Lah kemudian setelah itu tertutup, sudah bibit tertutup seperti ini. Nah, ini dibuangkan pupuk kandang. Nah seperti ini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Nah, kira-kira seperti itu membuangnya. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Tidak berpengaruh dengan cuaca. Tidak ada. Kalau panas begini. Enggak Pak, enggak ada. Tidak ada. Ya seperti itu. Jadi ini fungsinya juga untuk menutup juga sebenarnya ini. Lebih baik untuk menutup juga Pak, untuk menambah menutupnya. Tapi tanpa ditutup dengan tanah itu kurang bagus Pak. Oh, tanpa ditutup dengan tanah kurang bagus ya. Ya jadi seperti ini. Cara memupuknya. Tuh seperti itu saja, Lur, cukup simpel. Seperti ini. Nah mungkin Bapak langsung ke sini aja Pak. Ini Bapak saudara-saudara mungkin tak ngerti di sini. Ya sama dengan halnya ini bayam. Kalau ini bayam baru tumbuh. Ini bayam. Oh iya. Lebih tumbuh seperti tumbuhnya seperti ini. Nah ini kemudian nanti setelah disiram dibuangkan pupuk urea. Jadi sudah sekecil ini Pak sudah harus dibuangkan pupuk. Begitu ya. Iya. Nih kalau bayam. Ya bayam sama juga halnya dengan kangkung. Tapi kalau kangkung tadi sudah tumbuh pol, artinya sudah tidak ada yang ketinggalan, itu dibuangkan pupuk urea juga. Kira-kira 1 mingguan. Enggak sampai Pak. Enggak sampai. Kalau sudah tumbuh dilihat, kalau musim hujan itu biasanya 4 hari kan sudah tumbuh 4 hari. Oh kalau musim hujan. Iya. Nah sekarang ini kan musim kemarau Pak Untung ini. Iya. Sekarang kan musim kemarau. Banyak yang nanya ini, apakah setelah ditanami ini harus dilakukan penyiraman atau tidak? Iya, penyiraman. Tetap Pak. harus ya. Ini sebentar sore. Nah, ini tadi saya sudah amburkan bibit, kemudian saya tutup dengan tanah tadi, kemudian saya tutup dengan pupuk kandang. Nah kemudian nanti ini diisi air Pak. Oh begitu. Alkon masuk dari sana itu. Jadi tetap nanti dilakukan penyiraman ya tetap. Diisikan air, lalu kemudian disiram pakai piring. Pakai piring ya. Oh iya. Kira-kira pakai piring Pak begini. Dari paritnya dibuangkan ke atas. Jadi nanti ini teman-teman ya, kan yang nanya itu apakah setelah tanam disiram? Tetap disiram kalau musim tidak hujan ya. Jadi nanti siramnya ini pakai alkon ya, diisi parit-paritnya, dibendung nanti Lur. Iya, dibendung. Dibendung, setelah full paritnya baru disiram-siram. Ya, ini Pak. Pakai ini piring. Yang terutama begini, karena ini musim kemarau ya. Karena ini musim kemarau. Jadi kalau mengisi paritnya ini, usahakan sampai yang dari sana maupun parit dari sini, dari sana ini air ini tembus ke dalam. Jadi jangan sampai masih kering cuma sudah dibuang-buangkan ke atas, jangan. Jadi tinggalkan sampai full. Artinya di sini sudah air itu sudah meresap ke dalam tanah. Oh, ini. Berarti tetap harus sudah kelihatan tanahnya ini basah semuanya begitu. Iya, basah begitu. Berarti lama itu. Lama Pak, artinya ditenggelamkan dulu. Artinya bukan sampai tenggelam full ya. Sudah kelihatan basah begitulah. Sampai di sinilah kira-kira. Tetapi artinya air ini diperkirakan sudah meresap sampai di tengah-tengah yang itu sudah meresap ke dalam gitu Pak. Artinya ini tetap tetap basah. Jadi terjaga kebasahannya itu gitu. Jadi kalau cuma hanya diisi dengan di paritnya saja atau di paritnya saja diisi, kemudian yang di tengah ini belum masuk air ke dalam, ini kering Pak, yang di atas ini biasanya enggak normal gitu, tumbuhnya. Terus ini kalau cuaca panas begini sampai berapa kali melakukan pengisian air di parit-paritnya? Penyiraman sampai 3 kali Pak. Sampai panen cuma 3 kali? 3 kali sudah panen. Jadi 3 kali saja Lur ya, 3 kali saja mengisi air ini, melakukan penyiramannya. Iya. Nah, kalau banyak teman-teman yang bertanya juga, kalau musim hujan itu malah jarang dilakukan penyiraman, enggak pernah ya? Kalau hujan jarang. Enggak pernah. Nah, bagaimana kalau musim hujan
itu bagaimana untuk membuang air itu supaya tiris, bahasanya ya, tuntas. Basah tapi tuntas, berarti kalau musim hujan. Tetapi kalau hujan, kalau terang begini harus basah sampai ke dalam. Nah, itu. Nah, mungkin tadi kembali Pak, saya akan di sini, saya akan jelaskan di sini. Ini kembali kepada juga ya, bayam ini sama. Kalau bayam itu hanya diratakan, setelah diratakan kemudian dihamburkan bibit, tutup dengan pupuk kandang seperti yang saya lakukan tadi. Seperti itu. Nah, kemudian ini kangkung. Ini kangkung bisa dilihat pupuk kandangnya, nanti bisa juga ini. Ya, ini pupuk kandangnya sangat tebal sekali. Sangat tebal pupuknya, bisa dilihat. Ini umur berapa ini? Sekitar 11 hari, Pak. Ini 11 hari ya. 11-10 lah. Ini belum penyiraman 2 kali belum. Baru 1 kali awal penanaman saja. Iya. Oh iya. Ini karena saya agak repot kemarin itu saya ngurusi istri di rumah sakit, jadi tak siram 1 kali saja, jadi hasilnya seperti ini. Ternyata Pak Untung ini kemarin repot lur katanya. Ngurusin istri di rumah sakit. Iya itu. Lu berarti sakit ini? Sakit Pak. Wes ya. berapa hari? Sudah ya 10-an hari Pak. Terus saya bawa pulang. Oh di rumah sakitnya berapa hari? 4 hari kalau enggak 4 hari. 4 hari 4 malam. Berarti sampai di sana yang jagain? Iya, gantian sama anaknya. Oh begitu. Iya. Nah, jadi ternyata Pak Untung lur sibuk juga di kebun, masih sibuk juga ngurusi istrinya lur di rumah sakit. Lagi diuji nih berarti ini. Sakitnya apa? Ya kambuh Pak, penyakitnya yang diabetesnya dulu itu kambuh naik lagi darah. Darah naik lagi seperti itu. Tadi untuk menstabilkan kembali harus dibawa ke rumah sakit berarti. Oh, sekarang bagaimana kondisinya? Alhamdulillah sudah bisa lah. Sudah bisa jalan. Bisa jalan. Oh iya. Nah ini sekali lagi nih Pak yang berumur 10 sampai 11 hari ya. Seperti ini kangkung. Nanti kalau sudah kedua kalinya begini nyiram itu walaupun nggak sampai masuk ke dalam, artinya dibuangkan saja air dari parit. Ini yang penting basah, itu sudah nanti naik sampai di sini. Setelah naik sampai di sini, siramkan 1 lagi naik sampai ini. Jadi 3 kali sudah. Jadi sekali lagi lur, Pak Untung ini nyiramnya cuman baru 1 kali. Baru 1 kali nyiram ini. Apa ini? Woi. Kangkung juga Pak. Mas Ken. Nah itu juga panen juga. Kok gua anak ngono? Jadi teman-teman ya, ini nyiramnya ini baru 1 kali nih. Jadi seperti ini. Di musim kemarau, di musim yang tidak pernah hujan, sudah usia sekitar 10 atau 11 hari ini baru 1 kali penyiraman. Nah terus kalau sampai terkena hama, nah itu sampai cara menanganinya seperti apa? Ini Contoh itu. Hama, Pak. Ya ini bisa, ini hama. Ini seperti ini kan. Ya. Ini dilakukan penyemprotan Pak. Dilakukan penyemprotan, ini kan yang makan bisa juga. Ini penyakitnya. Halo. Nah. Pak. Terus pundi? Mboten pun wangsul, Pak. Pun. Terus piye? Iya, alhamdulillah pun saged mlaku malih ya, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Aku rono mangerong. Tanggal sapi di aku. Nggih, Pak. Nah, itu ada. Nah, ini penyakit Pak yang namanya disebut bukur kuning. Nah, ini penyakitnya. Nah, anu yang namanya. Apa ngarani bukur kuning? Bukur kuning, Pak, ini. Nah, ini makannya kayak begini. Jadi seperti ini. Dilubangi seperti ini. Nah, itu. Makanya ini mudah disemprot dengan racun apa yang ringan-ringan saja sudah bisa. Ada. Ngene. Nanti dipakai thumbnail lur. Bukur kuning. Nah, ini juga ini. Oh iya. Aduh. Itu terbang itu, Pak. Itu. Nah, ini yang makan kangkung menjadi bolong-bolong seperti ini. Jadi kalau ada yang seperti ini lur, hama seperti ini, pokok meber cah. Ya, seperti itu. Nah, ini jenenge bukur kuning. Bukur kuning. Nah, itu memang bukur kuning betul itu. Iya. Nah, ini bisa juga disemprot apa saja Pak, ini bisa juga decis, bisa juga dengan postin, cleanset juga bisa. Oh itu. Nah, di samping itu untuk nanti kalau ada ulat juga bisa terkena. Jadi obatnya umum. Jadi sampean kalau sampean sendiri biasa pakai apa? Cleanset yang paling biasa Pak. Apa? Cleanset. Cleanset lur. Iya, cleanset. Itu umum Pak. Itu artinya kalau sudah
pakai cleanset berarti umum kena yang seperti penyakit yang saya seperti yang pegang ini. Ulat-ulatnya ulat kena. juga seperti serangga-serangga yang lain itu dikena semua. Karena sifatnya begitu, Bu. umum. Nah, itu Kok bahasa Indonesia lek sampai sopong? sampai Malang Lebu Jaya. Kok bahasa Indonesia? Rono lo ngalor rono lo. Akeh wong. Oh, akeh lo. Nah, cukup ya Pak ya kira ya. Sayur. Kita beli sayur untuk Jual tuh. Itu lapaknya di depan itu Mas. oh begitu. Sampai ntar ndi? Kok nggak motor? Saya kira ngapain berduaan ini? Enes apa yang kono jajing jabut? Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi belum selesai yang jelas dari cara penanamannya. Ah itu sampean mbek kerja kono. Enggak usah jelas no kan jelas Pak tadi kan. Ora maksudnya nek mbek kerja. Ya, jangan biar nih Pak. Ngono. Nanti anu saja. Nanti mengganggu waktunya nanti. Enggak, Pak. Saya senang meluangkan begini itu saya senang, Pak. Memang banyak yang bilang katanya Pak Untung kalau menjelaskan tuh full dan orangnya ikhlas. Jadi ini ngono kok. Iya ini bagi ilmu, Pak. Saya senang diajak bagi ilmu seperti ini itu. Ini senang saya betulan. Anda ini kapan saja boleh datang. Nah, itu yang tadi saya ini kan sudah lama juga ya. saya tidak datang. Tentunya juga ya pengen tahu kabarnya sampean ini sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau sehat tapi istrinya yang kurang sehat loh. Iya. Kemarin lagi kena musibah, sakitnya kambuh lagi katanya di rumah sakit. Kita doakan tentunya mudah-mudahan cepat sembuh lur ya. Amin. Nah, begitu Pak. Tadi yang saya jelaskan di sana cara habis diluku terus kemudian diratakan, setelah diratakan dihamburkan bibit, setelah dihamburkan bibit ditutup dengan tanah tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu saya ulangi kembali ya. Terus kemudian setelah habis ditutup dengan tanah ditutup dengan pupuk kandang seperti tadi. Nah, iya. kalau bayam tanpa dipupuk tutup Pak. Kalau bayam tidak ditutup. Bayam enggak usah Nggak usah ditutup tanahnya, enggak usah diratakan, enggak usah. Tapi dia harus rata dulu baru harus di tanah. rata dulu. Jadi kebalikannya. ratanya super rata lah kira-kira itu. Powerful ratanya. Jadi gitu. bayam diratakan dulu seperti tadi digaruk-garuk dulu, Iya. baru ditanam, baru dihambur pupuk. baru Kebalikannya berarti. Kalau kangkung dihambur dulu baru ditutup pakai tanah. Kalau bayam diratakan dulu tanahnya baru dihambur bayamnya. Iya, Ngono. seperti itu. Wah, ini kalau kangkung Pak tanpa ditimbun seperti tanah seperti saya digaruk-garuk seperti tadi. Jadi tumbuhnya itu tidak akan full, Pak. Karena apalagi kalau musim panas itu biasanya keluar akar, kemudian begini tuh ke atas, naik ke atas. Kering. Nah, kalau udah kering begini enggak mau turun. Istilahnya akarnya itu enggak mau nancap di tanah. Iya, begitu. Mati. Jadi kalau ditimbun sekali turun ke bawah itu akar, dia daunnya itu naik itu. Jadi sudah apa ya, Mbak? Rahasia umum lah kalau itu. Bukan rahasia umum. Ah, iya. Jadi itu tadi lur, sudah cara nanamnya, terus sudah obatnya apa, pupuk-pupuknya juga sudah jelas ada pupuk kandang. Terus nanti tetap pakai urea. Ini baru satu kali Pak di urea. Ini baru satu kali di urea, baru satu kali disiram, baru satu kali urea, kalau pupuk kandang itu cukup satu kali saja di awal ya. Pak. Ini karena ini kan jangka pendek, jadi cukup satu kali. Satu kali di awal saja itu yang digunakan untuk menutup saja. tadi. Oh iya. Iya, di awal saja. Jadi cukup satu kali. Iya, satu kali saja kalau yang pupuk ini, lor. Ini pupuk kandangnya ini satu kali saja ini, teman. Seperti ini kan kelihatan, Pak. Ini sayur itu begini loh. Kira-kira begini coba, Pak. Ini batangnya. Kalau dari normal dari awal ini bagusnya batangnya. Ini kalau 1 minggu lagi sudah begini tingginya, Pak. Apa kuwi? Mangan. Oh, engko sik. Jadi itu tadi lur ya, lengkap sekali penjelasannya. Terus ada ini. Ini banyak orang yang heran kok ndak ada gulmanya, jarang rumputnya. Nah, itu cara penanganannya seperti selama ini yang saya tahu kan orang sini juga tidak ditangani macam-macam ya, cuma dicangkul saja begitu. Iya. Nah, itu gulma itu, Pak. Tinggal tergantung dari ada keberanian pupuk kandang tadi. Semakin tebal ini pupuk kandang, Pak, semakin tidak tumbuh ini gulma gitu. Karena ini untuk di samping untuk tebal ini tujuannya adalah samping untuk menahan virus
dan juga untuk menahan gulma tadi. Ya supaya gulma dari bayam atau kangkung tadi yang tumbuh begitu. Jadi Nah, ini triknya bisa dilihat. triknya Pak Untung itu dikasih tebal ininya saja lur. Iya. Kalau tebal ini rumput juga susah tumbuh ya. Ya, enggak tumbuh, Susah Pak. tumbuh ini. Ya, bisa dilihat ini. Ya kecuali kalau ada memang rumput-rumput sudah masih waktu pengemburaan kelihatan nah seperti ini. Itu pun kan 1-2 gitu loh, enggak. Sewaktu awal tanam itu enggak sampai semprot dulu. Enggak. Langsung di traktor saja. Iya. Tapi sebenarnya kalau disemprot dulu lebih bagus. Lebih bagus, iya. Boleh juga Pak disemprot juga enggak masalah. Ini juga saya rantai. Jadi untuk rumput itu lur, cara mengatasinya sebenarnya bukan mengatasi tapi lebih di pencegahan saja. Iya, untuk supaya tidak tumbuh dikasih tebal saja pupuk kandangnya. Kalaupun ini. ada kan kecil Pak, kecil seperti ini. Seperti ini. Artinya kalau ini tanaman sudah naik seperti ini, kalau rumput seperti ini kan sudah kalah, berarti ada di bawah tanaman gitu loh. Karena nanti kalau gulmanya ini banyak, cara mencabutnya nanti itu susah begitu loh Pak. Nah ini untuk mengurangi itu ya tadi ini dengan cara membuangkan pupuk kandang seperti itu. Terus itu tadi kalau masalah penyemprotan, Ya. penyemprotan tadi kan sudah pakai Cleanset, Bisa decis. Terus itu secara umum bisa untuk semuanya ya. Iya, yang penting umum Pak. Mau ulat juga bisa, mau tadi seperti tadi juga bisa. Intinya itu untuk serangga-serangga ya. Iya. Nah, terus Kak, itu sampai lakukan apakah cuma nanti kalau kelihatan ada gejala-gejala lubang-lubang atau memang harus? Tidak Pak, tidak. Artinya gini, dilihat dari tanaman itu sendiri kalau di waktu ada penyakitnya seperti yang kita lihat saat ini kan, seperti ini. Ada penyakitnya seperti ini, nah itu baru dilakukan penyemprotan. Kalau tidak ada ya tidak usah. Kalau tidak jangan. Oh, Pak. begitu. Karena sifatnya itu racun Pak gitu loh. Iya. Jangan. Jangan. Itu pun kalau sayur jangka pendek begini 1 kali sudah cukup Pak. Satu kali saja. 1 kali. Iya. Dilihat karena yang namanya hama itu sifatnya kalau sayur daun seperti ini Pak. Makanya itu ketika sudah berumur 10 sampai 11 sampai 15 itu kan sudah berdaun kan. Nah ini baru dimakan ya seperti ini tadi yang bisa diperlihatkan itu penyakitnya ada juga seperti itu. Nah itu disemprot 1 kali itu sudah panen. Jadi jangan sampai itu menyemprot kalau sayur daun seperti ini kemudian disemprot berulang-ulang, jangan. Cukup Kita 1 kali saja. Iya, yang kita pikirkan kita berpikir bersama ya ini juga dimakan atau saudara-saudara kita berada. Jadi tetap kita pikirkan yang kesehatan. Kalau disemprot 1 kali minimal paling tidak 1 minggu baru dijabut, nah itu sudah luntur. Iya. Jadi tetap harus kita pikirkan tentang itu. Jangan semaunya sendiri prakrof. Yang penting kangkungnya pengen bagus, terlihat bagus, pokoknya ndak ngurusi tentang konsumen ya. Seperti itu. Oke teman-teman ya, pokoknya sudah lengkap ini penjelasannya Pak Untung. Jadi mulai dari cara tanamnya, cara tebarnya. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, ini ukuran lahannya Pak Untung ini sampai ke sana sekitar 40-an ya. 40-an ini masuk bibit biasanya 1 kilo. 1 kilo. Tetap 1 kilo. Jadi kalau sudah ini hasilnya. Nah, hasilnya. jadi Nah, bisa dilihat sampai ke sana. bedengan ini kalau tidak salah 1 meter 30-an lah. Ya. Ya bisa berubah-ubah kalau itu Pak, memang karena bisa namanya traktor tuh kadang ada yang agak besar begitu. Ya, ini sekitar hampir 2 meter ini. Enggak sampai Pak. 180. Iya, 180. Jadi sampai ujung sana itu 40 meteran kurang lebihnya itu masuk 1 kilo, 1 kilogram bibit lur. Iya, itu bisa dilihat kan. Nah, nanti ini panennya kurang lebih dapat kalau maksimal itu bisa dapat 300-an. Paling rendah itu ya sekitar 180-200-an. 27, 25 Pak sampai paling rendah-rendahnya. Begitu ya? Kalau di full, makanya ini sekali lagi mungkin yang belum saya berikan tahu ya, beritahukan saya teman-teman, saudara dimanapun berada. Ini kangkung misalnya kalau umur sekitar 15 hari itu bisa ditambahkan pupuk urea. Kalau ingin membuat hasil itu lebih efisien kan. Jadi ditambahkan pupuk urea tapi sedikit-sedikit gitu. Tapi artinya sore Pak, pupuknya itu sore bisa nanti kalau karena ini saya jelaskan saja ya. Ini kan daun gamal bisa juga diambil panjang, nanti ketika sudah besar seperti ini dibuangkan pupuk tipis-tipis kemudian disapu seperti ini.
Jadi supaya jangan sampai itu maksudnya urea itu menempel. urea itu tertinggal di daunnya. Kan itu membuat hangus, Pak. Iya. Nah, itu. Terus habis di urea. Ya. Kalau musim seperti ini apakah enggak perlu disiram? Boleh disiram juga, boleh. Hanya ini kangkung masalahnya, Pak. Kalau disiram sudah tinggi disiram itu biasanya bengkok. Sudah roboh kena air, akhirnya bengkok. Bengkok. Itu enggak perlu juga. Intinya tipis-tipis saja. Intinya sore. Sore sih jam-jam. Biar enggak disiram enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oh iya. Jam 5 lah. Perkirakan waktu itu 1 jam sudah masuk ke hawa yang dingin. Iya, kemarin banyak yang nanya juga pada saya kalau sudah di urea apakah perlu disiram? Ternyata bisa enggak disiram, Nah, bisa juga. kalau sudah besar enggak, Pak. Ya, ini kalau masih kecil begini kan artinya begini. Kalau masih penyiraman pertama awal yang menumbuhkan. Terus kemudian di umur sekitar 10 hari tadi disiram kembali, kemudian disiram kembali kan sampai umur 15 hari kan. Itu dibuangkan pupuk urea, kemudian 5 harinya lagi sudah dipanen. Itu sudah tinggi, Pak, itu. Itu untuk memaksimalkan hasil panen. Nah, barangkali itu. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah panjang lebar dijelaskan, videonya sudah hampir setengah jam ini. Jadi saya kira cukup, kita pamit dulu, kita Pak Untung kita kasih kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya, Lur. Ayo monggo sampean kerja. Jadi beliau masih menyelesaikan banyak sekali. Tuh, ini nanti kira-kira selesai sampai berapa jam? Iya, paling 2 jam selesai, Pak. Sama mupuk. Untuk setengah hari ini sampai kerja ini saja. Oh gitu. Jadi untuk setengah hari ini dari sampai nanti jam 11 lah kayaknya ya. Jam 11 atau jam 10 ini sudah selesai. Nah, Pak Untung menyelesaikan ini penggaruan sama pemupukan. Habis itu beliau pulang. Oke teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap dukung Info Desa Channel. Kita doakan Pak Untung sehat selalu, rezekinya melimpah, dan istrinya diberi kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.